Teman-teman, lihat ini. P2NM baru saja konversi pers. Mereka bilang keuntungan perusahaannya akan naik 40% tahun ini. Wah, kalau begitu sahamnya pasti naik dong. Iya, aku dengar mereka juga ajak masyarakat buat investasi. Kalau labanya naik, maka dividen kita akan besar dong. Kalau begitu, ayo kita investasi saja. Kelihatannya menjanjikan. Tapi kita yakin kalau laporan keuangannya itu benar. Tenang aja, perusahaan besar pasti terpercaya. Sebagai investor, kita sering percaya pada informasi yang diberikan oleh perusahaan. Namun, bagaimana jika laporan yang kelihatan baik sebenarnya memiliki banyak masalah? Ini semua bermula dari lemahnya tata kelola perusahaan atau corporate governance. Target keuntungan bulan ini harus 30%, supaya laporan keuangan itu harus terlihat dengan baik. Tapi Pak, kondisi perusahaan sebenarnya belum mencapai target. Dan sudah, selesaikan saja, yang penting investor senang. Oh iya Pak. Apa yang terjadi tadi merupakan lemahnya sistem corporate governance. Corporate governance merupakan sistem yang mengendalikan, yang bertanggung jawab, adil secara akuntabel, di mana ketika pimpinan menekan bawahan untuk mencapai target, di mana sistem akan dikendalikan. Saya jarang terima laporan audit. Kira-kira semuanya aman? Aman, ya perlu diperiksa secara tepat. Padahal banyak loh transaksi tidak sesuai. Dalam corporate governance terdapat kinerja seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi Audit. Nah, Dewan Komisaris ini bertugas untuk mengawasi kinerja dari direksi. Jika pengawasan tidak berlangsung, maka bisa terjadi fraud dan juga kecurangan yang semakin besar potensinya. Nah, saham kita telah naik sebanyak 30%. Nah, bagaimana langkah kita supaya saham kita itu tambah naik begitu? Sebagai pemegang saham, kami ingin mengetahui mengapa laba perusahaan tahun ini menurun. Sejak dulu, kinerja perusahaan itu sangat baik dan tidak ada yang masalah signifikan. Pastikanlah kontennya jangan disebabkan. Situasi ini menggambarkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Pemegang saham bergantung pada informasi yang diberikan oleh manajemen. Jika manajemen tidak transparan, maka keputusan investor bisa salah. Oi, Michelle. Halo Bayu. Bang, kalau proyek kita udah hasil, bakal dapat bonus loh. Tapi tadi itu melanggar perusahaan. Ini nggak ada yang tahu, Mbak. Etika dan kepatuhan merupakan bagian penting dari corporate governance, di mana sebuah perusahaan harus memiliki kode etik untuk mencegah praktik suap dan praktik korupsi di dalamnya. Karena ketika kita melakukan pelanggaran etika, maka akan menurunkan reputasi perusahaan dan menimbulkan kerugian yang besar. Ibu Ayu, sini. Oh, Ibu Ayu. Gimana pertemuan para vendor? Lancar? Lancar sih, cuma aku tahu ada manipulasi laporan. Cuma aku takut melaporkannya. Loh, kan sekarang ada whistleblowing. Jadi Ibu Ayu bisa melaporkan pelanggaran lewat situ. Karena identitas para pelapor itu dirahasiakan, jadi aman untuk melaporkan pelanggaran. Oh, Sini aku kasih lihat. Nah, jadi Ibu Ayu coba isi data pelanggaran apa yang terjadi. ini ya. Begini. Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan pelanggaran dalam perusahaan. Jadi dengan sistem ini, perusahaan dapat mendeteksi fraud sejak dini. Jadi perusahaan wajib melindungi pelapor dari ancaman maupun tekanan. Kami menemukan adanya kesalahan dalam laporan keuangan. Itu hanya kesalahan kecil. Tapi itu termasuk dalam hal dan sebenarnya perusahaan dapat dikenakan sanksi. Fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapat keuntungan pribadi.
Fraud dapat berupa manipulasi laporan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan aset. Fraud dapat dicegah melalui penerapan good corporate governance, budaya etika, pengendalian internal, serta sistem whistleblower yang efektif. Kesimpulannya itu, tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya sebuah aturan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan perusahaan.